Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang konstitusi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jihan Fatimatu Solihah dengan NIM 51. Saya Rumus Putarini dengan NIM 49. Dan saya Fabira Chandra Dwistewati dengan NIM 59. Baik, sebelumnya yang terhormat Ibu Vina Hanifah Hidayati, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, dan teman-teman yang berbahagia. Baik, materi yang akan kita bawakan hari ini ada 4, yaitu pertama pengertian, yang kedua fungsi dan tujuan, yang ketiga hal yang dimuat, dan yang keempat jenis-jenisnya. Dan yang kelima perkembangan, yang keenam perubahan, dan yang terakhir sistem ketatanegaraan. Baik, memasuki materi yang pertama, yaitu Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian konstitusi. Pengertian konstitusi secara umum adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara, atau kelompok sosial. Beberapa ahli yang mengemukakan pengertian konstitusi antara lain, yang pertama, Lord James Bryce, konstitusi sebagai kerangka masyarakat politik yang diatur melalui dan oleh undang-undang, yaitu konstitusi yang dalam undang-undang telah membentuk lembaga-lembaga tetap dengan fungsi yang diakui dan hak-hak yang pasti. Yang kedua, menurut Suhino, beliau berpendapat konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya tertulis maupun tidak yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Yang ketiga, menurut L.G. van Apeldoorn, UUD atau konstitusi adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan constitution memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang keempat, menurut Helman Heller, pengertian konstitusi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan atau mengandung arti politis dan sosiologis. Yang kedua, konstitusi sebagai kaidah yang hidup dalam masyarakat atau mengandung arti hukum atau yuridis. Dan yang ketiga, konstitusi sebagai kesepakatan yang tertulis di dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Yang kelima, pengertian konstitusi menurut F. Strong. Konstitusi adalah kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah serta hak-hak dari pemerintah dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Yang keenam, menurut F. Lassalle, secara sosiologis dan politis, konstitusi adalah naskah yang memuat bangunan negara dan sendi pemerintahan. Konstitusi mengandung pengertian yang lebih luas dari UUD, namun secara yuridis terdapat paham kodifikasi yang menyamakan konstitusi dengan UUD. Yang terakhir, yaitu menurut K.C. Ware, pengertian konstitusi adalah keseluruhan dari sistem ketatanegaraan suatu negara, berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan negara. baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan konstitusi. Pertama, fungsi konstitusi. Konstitusi secara garis besar memiliki fungsi khusus untuk menentukan dan membatasi kekuasaan negara, serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia. Kekuasaan tersebut harus memiliki batasan yang tegas, dan dengannya, penguasaan diharapkan tidak memanipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaannya sendiri, sehingga hak-hak warga negara akan terlindungi. Fungsi konstitusi menurut para ahli, Tahib dan Hamidi, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga menyelenggarakan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Baik, itu tadi adalah fungsi dari konstitusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan konstitusi. Berikut ini tujuan konstitusi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Jimli Eshidiki.
Menurut Jimli Asidiki, pada umumnya hukum memiliki 3 tujuan pokok, yaitu keadilan, justice, sepadan dengan keseimbangan, kepatutan, dan kewajaran. Yang kedua ada kepastian, certainty atau Sicherheit, berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman. Dan yang ketiga ada kegunaan, utility, yang diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai akan mewujudkan kedamaian hidup bersama. Oleh karena konstitusi sendiri adalah hukum yang dianggap paling tinggi tingkatnya, sehingga tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Adapun tujuan yang tertinggi dari konstitusi adalah yang pertama untuk keadilan, yang kedua ketertiban, dan yang ketiga perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri, the founding father and mother. Selanjutnya, menurut Maurice Haureau menegaskan bahwa tujuan konstitusi adalah untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban, kekuasaan, dan kebebasan. Kebebasan individu warga negara harus dijamin, namun kekuasaan negara juga harus berdiri tegak, sehingga tercipta sebuah tertib bermasyarakat dan bernegara. Ketertiban juga akan terwujud apabila dipertahankan oleh kekuasaan yang efektif. Selanjutnya menurut G.S. Diponolo menjelaskan tujuan konstitusi ke dalam 5 kategori sebagai berikut. Yang pertama kekuasaan, yang kedua perdamaian, keamanan, dan ketertiban, yang ketiga kemerdekaan, dan yang keempat kesejahteraan dan kebahagiaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi konstitusi adalah untuk menentukan dan membatasi kekuasaan negara. Kekuasaan tersebut harus memiliki batasan yang tegas agar penguasa tidak memanipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaannya. Dengan diterapkannya fungsi konstitusi tersebut, maka hak-hak warga negara dan HAM akan terjamin dan dilindungi. Adapun tujuan konstitusi menurut beberapa ahli pada intinya adalah untuk mencapai keadilan, ketertiban, kemerdekaan, serta menjamin kesejahteraan masyarakat umum. Terima kasih. Materi yang ketiga yaitu hal yang dimuat dalam konstitusi. Menurut J.K. Steinbeck mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal sebagai berikut. 1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental dan adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. Menurut K.C. Weir menegaskan bahwa dalam sebuah negara kesatuan yang perlu diatur dalam konstitusi pada asasnya hanya 3 masalah pokok, yaitu 1. Struktur umum negara, seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. Yang kedua, hubungan dalam garis besar antara kekuasaan-kekuasaan tersebut satu sama lain. Yang ketiga, hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara. Menurut A.H. Struction menyatakan bahwa konstitusi dalam sebuah dokumen formal berisikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. Yang kedua, tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Yang ketiga, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Yang keempat, yaitu suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Menurut Phillips, Hood, dan Jackson menegaskan bahwa materi muatan konstitusi adalah sebagai berikut. Suatu bentuk aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasaan organ-organ negara yang mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara. Menurut Miriam Budiarjo pada tahun 2003 mengemukakan bahwa setiap UUD memuat ketentuan sebagai berikut. 1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur pengubah UUD. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk
mengubah sifat tertentu dari UUD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis konstitusi. Konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Ciri-ciri konstitusi tertulis. Nanti ya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri negara telah sepakat menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala fungsinya. Konstitusi Indonesia telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode pertama berlaku Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami berbagai proses. Yang kedua, periode kedua berlaku Konstitusi RIS 1949, yaitu pada 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948, mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Selanjutnya yang ketiga, periode ketiga berlaku UUDS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. UUDS merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan. Maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini menyebabkan wibawa pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya disepakati untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, periode keempat, kembali berlaku UUD 1945, 5 Juli 1959 sampai sekarang. Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945, perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Sekian. Baik, selanjutnya adalah perubahan konstitusi di Indonesia. Perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang wajar karena pada suatu saat konstitusi akan ketinggalan zaman atau tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Perubahan didasarkan pada kepentingan negara dan bangsa dalam arti yang sebenarnya, bukan hanya kepentingan politik dari golongan tertentu. Secara teoretik, perubahan Undang-Undang Dasar terjadi melalui berbagai cara. C.F. Strong menyebutkan 4 macam cara perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu
A. Oleh kekuasaan legislatif tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu. B. Oleh rakyat melalui referendum. C. Oleh sejumlah negara bagian khususnya untuk negara serikat. Yang D. Kebiasaan ketatanegaraan atau suatu lembaga negara yang khusus dibentuk untuk keperluan perubahan. Sedangkan menurut K.C. Weir tahun 2010 mengemukakan bahwa perubahan konstitusi dapat terjadi dengan berbagai cara, yaitu A. Perubahan resmi, B. Penafsiran hakim, C. Kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi. Tentang perubahan terhadap UUD 1945 sesuai pasal 37, ketentuan tentang perubahan itu adalah sebagai berikut. A. Usul perubahan pasal-pasal dalam UUD dapat diagendakan dengan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. B. Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah serta alasannya. Yang C. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR. D. Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. E. Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Baik, dilanjutkan dengan sistem ketatanegaraan sebelum dan sesudah amandemen. Ya, yang pertama adalah sistem ketatanegaraan sebelum amandemen. Di sini dapat kita lihat struktur lembaga negara sebelum amandemen Undang-Undang 1945. Oke, saya akan membacakan wewenang setiap lembaga negara. Yang pertama adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR merupakan lembaga tertinggi di negara yang memiliki kekuasaan tak terbatas. Yang kedua ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelum amandemen, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang tidak bisa dibubarkan oleh Presiden. Anggota DPR adalah anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab kepada Presiden. Yang ketiga adalah MA atau Mahkamah Agung. Kekuasaan atau kehakiman MA hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung. MA bersifat mandiri dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Yang ketiga ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara. Yang terakhir ada DPA atau Dewan Pertimbangan Agung, berfungsi memberikan masukan atau pertimbangan kepada Presiden. Secara konstitusional, sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru menggunakan Undang-Undang 1945. Secara prinsip terdapat 5 kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang 1945, yaitu yang pertama, kekuasaan menjalankan perundang-undangan negara disebut juga dengan kekuasaan eksekutif dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Presiden. Terus yang kedua, kekuasaan memberikan pertimbangan ketatanegaraan pemerintah. Disebut juga kekuasaan konsultatif dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung. Yang keempat, kekuasaan membentuk perundang-undangan negara atau kekuasaan legislatif dilakukan oleh DPR bersama dengan Presiden. Yang keempat, kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan negara disebut kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dan yang terakhir, kekuasaan mempertahankan perundang-undangan negara atau kekuasaan yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya, sistem ketatanegaraan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada gambar struktur lembaga negara sesudah amandemen UUD 1945. Saya akan menjelaskan tugas dan wewenang setiap lembaga.
Yang pertama ada MPR. Setelah amandemen, kedudukan MPR menjadi setara dengan lembaga negara lainnya di bawah UUD 1945. MPR berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD, melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden sesuai undang-undang atau UU. Yang kedua ada DPR. Setelah amandemen, kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan semakin diperkuat karena DPR berwenang membuat UU, presiden, dan wakil presiden. Setelah amandemen, rakyat memiliki hak suara untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung melalui pemilu. Presiden dan wakil presiden memegang kekuasaan pemerintah dan berwenang mengesahkan RUU menjadi UU. Yang ketiga ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah atau Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan. DPR berwenang mengajukan RUU kepada DPD berwenang mengajukan RUU kepada DPR terkait otonomi daerah. Selanjutnya ada BPK, memiliki tugas dan wewenang strategis mengenai sumber dan anggaran keuangan negara. BPK melaporkan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPRD, dan DPD. Yang kelima ada MA. Setelah amandemen, MA membawahi Badan Peradilan dan Wilayah Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya ada MK. Bersama MA, MK memegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menguji UU terhadap UUD. Yang terakhir ada KY atau Komisi Yudisial, merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan berhak mengusulkan pengangkatan hakim agung. Amandemen UUD 1945 membawa perubahan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Berikut beberapa perubahan sistem ketatanegaraan sesudah amandemen. 1. Yang pertama, kedudukan MPR setelah amandemen UUD 1945 bukan merupakan lembaga tertinggi negara, akan tetapi lembaga tertinggi negara sebagaimana DPR dan lembaga negara lainnya. Sedangkan susunan keanggotaan MPR setelah amandemen UUD 1945 terdiri anggota DPR dan DPD. Yang kedua, kekuasaan kehakiman berdasarkan ketentuan UUD 1945 hasil amandemen dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, dibentuk Komisi Yudisial yang berwenang menjaga martabat dan keluhuran Hakim Agung. Dan yang ketiga, hubungan DPR dan Presiden terbagi dalam 3 bidang, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap Presiden, DPR dapat meminta MPR untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan tindakan pidana korupsi, penyuapan, dan atau tindakan pidana berat lainnya. Akan tetapi, dugaan DPR atas pelanggaran hukum atau konstitusi yang dilakukan oleh Presiden harus diputus terlebih dahulu oleh Mahkamah Konstitusi sebelum diajukan ke sidang istimewa MPR. Baik, kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Demikian materi yang kami sampaikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya untuk sesi diskusi kita lanjutkan bersama Bu Vina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.